Hai semua, Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini aku mau share aktivitas lagi teman-teman. Dan seperti biasa aku mau sharing tentang tips dan trik gimana cara membersihkan dapur dengan mudah hanya dalam 15 menit ya teman-teman. Jadi di sini aku mau berbagi tips dan sharing tentang membersihkan dapur dengan mudah ya teman-teman. Yuk simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Jadi di sini aku itu sambil beraktivitas, jadi aku mau sharing-sharing teman-teman. Menjaga kebersihan dapur perlu dilakukan setiap hari ya teman-teman, karena dapur merupakan area yang memerlukan ekstra perhatian, karena setiap hari kita menyajikan makanan untuk keluarga. Jangan menunda untuk membersihkan dapur setelah digunakan memasak, karena hanya akan menyulitkan kita saat membersihkannya ya teman-teman. Jadi di sini tips yang pertama yang akan aku sharingkan itu teman-teman. Yang pertama, cuci piring dan peralatan masak ya teman-teman. Mencuci semua peralatan bekas makan seperti piring, sendok, gelas terlebih dahulu. Peralatan makan biasanya memiliki sedikit noda dibandingkan peralatan masak ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut cuci semua peralatan bekas kita masak tadi ya teman-teman, seperti wajan, panci, spatula dengan bersih. Jika ada peralatan yang berminyak banget, kita juga bisa menambahkan air hangat di air sabun tadi ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut yang kedua ya teman-teman, membersihkan wastafel. Nah, setelah mencuci semua peralatan, jangan lupa untuk membersihkan wastafel ya teman-teman, karena biasanya itu setiap kita habis mencuci piring, mencuci peralatan masak, wastafel kita itu menjadi kotor, berlendir, dan kadang itu juga ada bau-baunya yang tidak sedap ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan air panas dicampur dengan sabun atau baking soda ya teman-teman, supaya wastafel kita itu jadi bersih dan kinclong lagi, dan bau-bau yang menyengat tadi itu hilang gitu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, membersihkan kompor ya teman-teman. Biasanya kita itu habis masakan sisa-sisa makanan, bekas minyak pada nyiprat kemana-mana, jadi kita itu harus langsung bersihkan dengan sabun atau pakai celing biasanya ya teman-teman. Nah, kalau kita pakai sabun, kita itu harus bilas ya teman-teman supaya tidak berkarat. Setelah itu kita lap di kompornya sampai bersih dan kering ya teman-teman, supaya kompor kita itu nggak berbekas gitu teman-teman. Oke teman-teman, tips yang selanjutnya berarti yang nomor 4 ya teman-teman, kita harus selalu membersihkan sampah teman-teman. Di saat memasak, terutama dalam jumlah besar, pasti tempat sampah di dapur kita itu selalu menumpuk ya teman-teman. Biasanya teman-teman, aku itu kalau masak, misalkan aku hari ini tuh mau masak bakwan jagung, atau misalkan bikin sayur kelor, atau bahkan biasanya aku tuh pengen masak kangkung, sampah itu kan selalu banyak ya. Jadi aku itu selalu menyediakan kantong kresek yang ukuran besar. Lalu aku itu setiap mau membersihkan sayuran-sayuran tadi itu selalu aku pilih-pilih gitu, yang kotor aku masukkan kantong kresek. Jadi nanti ketika mau buang itu gampang gitu loh teman-teman, tinggal kita masukkan ke kantong kresek, tinggal kita tenteng ke belakang, lalu kita buang gitu aja kan. Karena tempat sampah aku itu lumayan dekat ya sama dapur, cuma jarak beberapa meter aja, karena kita kan hidup di desa, jadi membuang sampahnya itu ada tempatnya gitu teman-teman, kayak joglangan gitu loh, jadi enak membuangnya gitu. Pokoknya intinya itu jangan menimbun sampah di rumah kita atau di dapur ya teman-teman, supaya tidak mengundang bakteri dan kuman gitu loh teman-teman. Maksud aku itu. Nah, di sini aku sambil sharing-sharing, aku tuh lagi bersih-bersih dapur ya teman-teman, karena aku itu habis masak ya. Terus masaknya itu tadi cukup aku angetin sayur lodeh yang kemarin aku buat ya teman-teman, karena lumayan banyak. Aku tuh kemarin bikin sayur lodeh, manisa atau labu siam sama tempe. Jadi karena terlalu banyak, jadi bisa berhari-hari gitu teman-teman.
Tapi setiap hari tuh aku anget gitu loh teman-teman, ternyata masih enak gitu dan nggak aku buang. Terus aku tadi juga gorengin sosis anak aku karena si adik dia itu minta sosis gitu teman-teman, karena sosis yang di rumah itu tinggal ada beberapa ya teman-teman, kalau nggak salah itu 3 atau 4 itu tadi teman-teman, jadi aku goreng semuanya gitu. Karena kalau kelamaan kan jadi nggak enak ya teman-teman, karena setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali biasanya Pak suami itu beli yang baru lagi, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini aku sambil nyapu-nyapu ya teman-teman. Ini aku lagi membersihkan dapur aku. Seperti biasa teman-teman, kalau habis aktivitas selalu aku bersihkan seperti ini. Seperti yang aku sharingkan sebelumnya ya teman-teman. Aku itu membersihkan rumah, membersihkan dapur itu 1 hari 2 kali teman-teman. Bukannya sok bersih ya teman-teman, tapi seperti yang aku sharingkan, dapur aku ini terbuat dari bambu dan bambu atasnya itu belum ada plafonnya, jadi kalau untuk kotor itu masya Allah ya teman-teman, ini kotor banget teman-teman kalau nggak dibersihkan setiap hari teman-teman. Nah ini tisu-tisu itu menumpuk seperti ini. Aku tuh kalau membuang sampah caranya seperti ini ya teman-teman, aku taruh di kresek-kresek seperti itu supaya memudahkan aku untuk melempar sampah-sampah tersebut. Oke, tips yang kelima teman-teman, kita sapu dapur kita atau kita pel ya teman-teman, karena supaya tambah bersih aja dapurnya dan noda-noda bekas masak, noda-noda bekas minyak, bekas makanan yang kita masak itu tidak berceceran kemana-mana dan terlihat di lantai gitu ya teman-teman. Biasanya itu kita kan di area masak itu kan menyiprat gitu ya teman-teman, terus noda-noda makanan itu pada jatuh gitu, karena setiap kita masak itu kan biasanya nggak bisa ya menjaga selalu harus bersih, nggak nyiprat tuh nggak bisa teman-teman, selalu ada yang kotor kesana kesini gitu, jadi kita itu usahakan harus disapu atau dipel setiap harinya gitu ya teman-teman. Nah kalau aku sendiri karena kemarin sudah ngepel, jadi hari ini nggak ngepel teman-teman, karena masaknya tadi aku cukup angetin sayur lodeh dan goreng sosis aja, dan jadi di sini untuk minyak itu ya nggak nyiprat kemana-mana sih teman-teman, karena aku nggak goreng ikan dan nggak masak-masak yang berat hari ini ya. Oke teman-teman, itu sharing aku hari ini ya teman-teman, tips-tips yang aku sharingkan. Nah ini aku lanjut untuk cuci piring karena cucian aku sudah menumpuk banyak, jadi aku kalau menunda ini teman-teman nanti wastafel aku jadi tambah rumit dan penuh. Pokoknya sebisa mungkin aku tuh harus menyelesaikan PR ini ya teman-teman, supaya terlihat rapi lagi dapur aku. Oke teman-teman, sharing aku hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan ada hikmahnya bisa diambil ya teman-teman. Dan di sini aku tuh nggak bermaksud apa-apa ya teman-teman, cuma sekedar sharing aja. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.